Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin ya. Tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1311, Nasib Rok Polos. Yang Yesuan ketika Zuling mengatakan ini, ekspresinya sangat serius, karena ruang dan waktu di dalam menara kecil Ye Guan benar-benar mengerikan. Selain Bian Zhou, dia tidak dapat membayangkan siapa lagi yang dapat memiliki kemampuan seperti itu. Tidak diragukan lagi bahwa bahkan seorang suci sejati tidak dapat melakukannya. 10 tahun di menara, 1 hari di dunia luar, metode penciptaan yang begitu luas jangkauannya, jauh di dalam hatinya, dia merasa bahwa bahkan perahu di sisi lain mungkin tidak dapat melakukannya. Dan pedang itu bukan benda biasa. Bahkan jika ditempatkan di seluruh dunia lain, itu pasti merupakan benda suci tingkat atas. Setelah memikirkannya, dia hanya bisa memikirkan perahu di sisi lain. Hanya dewa tertinggi yang legendaris yang dapat melakukannya. Seperti halnya lautan penderitaan. Tahukah Anda? Laut penderitaan itu adalah tempat perahu dari seberang mengalir keluar. Dan kengerian laut penderitaan itu begitu hebatnya, bahkan orang-orang kudus sejati pun merasa takut. Pada saat ini, Zuling penasaran tetapi juga waspada terhadap Ye Guan di depannya. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tuan Zuling, bagaimana menurutmu?" Zuling menatap Ye Guan cukup lama dan berkata, "Masalah ini sangat penting. Aku tidak bisa menjawabmu sekarang. Karena begitu terungkap, baik kau maupun aku akan hancur." Ye Guan tiba-tiba berkata, "Kamu dapat memasuki menara ini untuk berlatih dan belajar kapan saja." Zuling menyipitkan matanya sedikit tetapi tidak mengatakan apapun. Ye Guan melanjutkan, "Jika aku berhasil membawa perahu ke seberang, kita bisa berbagi." Zuling menatap Ye Guan lekat-lekat. "Bagaimana aku bisa mempercayaimu?" Ye Guan berkata terus terang, "Sejujurnya, aku tidak yakin bisa membawa perahu itu ke seberang. Tetapi jika aku berhasil, aku akan membaginya denganmu. Aku tidak akan pernah mengingkari janjiku." Zuling terdiam. Setelah berjalan maju mundur beberapa saat, dia berkata, "Munculnya putra dari pantai lain adalah masalah yang sangat serius. Beberapa pemimpin sekte besar dan uskup pasti akan memeriksa identitasmu dengan ketat, dan bahkan mungkin membuat para orang suci sejati khawatir. Selain itu, setiap kali putra dari pantai lain muncul, itu berarti bencana akan datang. Namun sekarang, seluruh dunia di pantai lain sangat damai. Ada bencana." Ye Guan tiba-tiba berkata, "Di seberang laut kepahitan, ada seorang bidat. Orang ini adalah orang jahat bernama Fan Zhaodi. Dia baru saja mengorbankan semua makhluk hidup. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Tidak lama lagi dia akan menyeberangi lautan. Revolusi." Zuling menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Ye Guan tiba-tiba merentangkan kedua telapak tangannya, dan dalam sekejap, 3 macam kekuatan garis keturunan tersapu keluar dari tubuhnya. Kekuatan garis keturunan yang dahsyat langsung membuat Zuling berubah warna. Setelah beberapa saat, Zuling menggelengkan kepalanya sedikit. "Tuan Ye, tiba-tiba aku merasa agak sia-sia membiarkanmu menjadi putra suci dari pantai seberang." Ye Guan mengangguk, "Itu hanya pemborosan bakat." "Zuling," Ye Guan menatap wanita di depannya, "Tuan Zuling, bagaimana menurutmu?" Zuling berkata, "Kita sekarang dapat membahas cara meyakinkan uskup lainnya." Pemuda di depannya memiliki 2 benda suci yang mengerikan dan 3 garis keturunan khusus. Dia pasti sangat kuat. Meskipun pemuda di depannya bukan putra dari pantai sebelah, dia jelas bukan orang biasa. Tentu saja, yang terpenting adalah dia mengizinkannya untuk berlatih dan meneliti di sini.
inilah yang paling menggerakkan hatinya dan tidak bisa dia tolak. Karena intuisinya mengatakan bahwa jika dia dapat sepenuhnya memahami aturan waktu dan ruang, kemungkinan besar dia akan dapat langsung mencapai tingkat orang suci sejati. Kini dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi orang suci sejati. Waktu dan ruang spesial di depannya ini adalah kesempatannya. Adapun perahu yang dibagikan ke seberang, dia tidak menganggapnya serius, karena itu hanya janji yang dibuat oleh pemuda di depannya. Setelah berurusan dengan wanita di depannya, Ye Guan merasa lega. Dia tidak punya banyak waktu untuk berkembang perlahan di sini, karena wanita Fan Zhaodi tidak akan pernah memberinya waktu sebanyak itu. Oleh karena itu, dia harus mempercepat langkahnya, lebih cepat dari Fan Zhaodi. Jika tidak, dia akan bersikap pasif lagi. Pada saat ini, Zuling tiba-tiba bertanya, "Tuan Ye, bukankah menara kecil ini keluar dari sisi lain perahu?" Ye Guan menarik kembali pikirannya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak." Zuling menatap Ye Guan, "Dari mana itu datangnya?" Ye Guan berkata, "Itu warisan dari leluhurku." Zuling sedikit mengernyit. Meskipun dia penasaran, dia tidak melanjutkan bertanya. Ye Guan kembali ke kereta, sementara Zuling terus mempelajari waktu dan ruang khusus ini di menara kecil. Melihat waktu dan ruang aneh di depannya, mata Zuling menunjukkan sedikit fanatisme. Setelah Ye Guan kembali ke kereta, dia membuka tirai dan menatap Zhu Dao yang tampak tidak senang, lalu berkata, "Naiklah." Zhu Dao sedikit terkejut, lalu dengan cepat naik ke kereta. Saat melihat Ye Guan sendirian di dalam kereta, Zhu Dao langsung kebingungan. Ye Guan berkata, "Azu, silakan duduk, Azu." Zhu Dao berkata dengan suara yang dalam, "Namaku bukan Azu, namaku Zuye." Ye Guan mengangguk, "Baiklah, Azu." Wajah Zhu Dao penuh dengan garis-garis hitam. Dia tidak berdebat dengan Ye Guan tentang gelar ini, dia masih sedikit takut pada Ye Guan. Setelah Zhu Dao duduk, Ye Guan berkata, "Kita sekarang berada di perahu yang sama, jadi sebaiknya kita saling jujur. Bagaimana menurutmu?" Zhu Dao mengangguk, "Ya." Ye Guan membuat secangkir teh untuk Zhu Dao, lalu berkata, "Sejujurnya, aku sebenarnya adalah putra dari pantai seberang." Engah, teh yang baru saja diminum Zhu Dao langsung disemprotkan keluar. Dia menatap Ye Guan dan hanya menatapnya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Ye Guan melanjutkan, "Jangan kaget, Azu, aku baru saja mengetahuinya baru-baru ini." Azu melirik Ye Guan dan berkata, "Bagaimana kalau kita lebih jujur?" Ye Guan berkata, "Aku akan membawamu ke suatu tempat." Setelah berkata demikian, dia membawa Zhu Dao langsung ke menara kecil. Setelah memasuki menara kecil, ekspresi Zhu Dao langsung berubah. Ye Guan berkata dengan tenang, "Ini yang aku ambil dari sisi lain perahu." Zhu Dao memandang sekelilingnya dengan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alasan mengapa dia terkejut bukan hanya karena perbedaan waktu antara kedua dunia, tetapi juga karena metode ini sebenarnya melanggar hukum Tao. Terutama di dunia lain ini, untuk mencapai perbedaan waktu ini, berarti aturan dunia dalam waktu dan ruang khusus ini harus mampu menekan aturan dunia luar. Kita tidak saja harus menekan aturan-aturan dunia, kita juga harus menekan dunia luar. Tapi ini adalah dunia akhirat, bagaimana hal itu dilakukan? Zhu Dao menatap ruang dan waktu di depannya, wajahnya penuh kebingungan. Mungkinkah orang ini benar-benar putra dari seberang lautan? Bukankah ini omong kosong? Pada saat ini, Ye Guan membawa Zhu Dao keluar dari menara kecil. Di dalam kereta, Ye Guan berkata dengan tenang, "Azu, apa rencanamu selanjutnya?" Zhu Dao melirik Ye Guan, lalu berkata,
tentu saja aku akan mengikutimu, putra bangsawan dari pantai seberang. Ia tidak tahu apa yang sedang direncanakan lelaki di depannya, tetapi ia tahu betul bahwa ia harus bersikap bijaksana sekarang, kalau tidak, ia mungkin akan dipukuli atau bahkan dibunuh. Ye Guan menyesap tehnya dan bertanya, bagaimana kamu bisa memulihkan kekuatanmu? Zhu Dao tampak murung. Lalu dia menjadi marah. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia menjadi marah. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, pada akhirnya semua manfaatnya diberikan kepada orang lain. Kalau tidak, setidaknya dia sekarang sudah menjadi orang suci sejati. Dan jika sekarang ia benar-benar seorang wali, maka kedatangannya kembali adalah kedatangan seorang raja. Mengapa? Zhu Dao mendesah dalam hatinya, merasa tidak berdaya. Ye Guan berkata, apakah sulit? Zhu Dao mengangguk, sulit, tapi... Setelah berkata demikian, dia melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan berkata, jika kamu tidak ingin membicarakannya, lupakan saja. Zhu Dao buru-buru berkata, tetapi jika ada batu penelusuran Dao, aku dapat memulihkan kultivasiku. Ye Guan sedikit mengernyit, batu Dao Sui. Zhu Dao mengangguk, benda-benda suci di sisi lain perahu dapat ditelusuri kembali ke masa lalu. Ye Guan berkata, ceritakan padaku lebih detail. Zhu Dao berkata dengan suara yang dalam, sederhananya, dengan benda ajaib ini, aku dapat secara paksa memanggil diriku di masa lalu. Ye Guan sedikit mengernyit, mirip seperti saat kamu memasuki timeline orang lain. Zhu Dao berkata, itu tidak bisa dibandingkan dengan ini. Ini adalah cara untuk memanggil diriku di masa lalu secara langsung agar menyatu dengan diriku yang sekarang. Tentu saja, ini juga sangat sulit, karena garis waktuku tumpang tindih dengan wanita itu. Jika aku memanggil diriku di masa lalu, aku pasti akan membuat wanita itu khawatir. Sambil berbicara, dia mendesah. Tapi tidak ada jalan lain, aku hanya bisa mengambil jalan ini, karena jika aku membangunnya kembali, entah berapa tahun lagi aku akan membutuhkannya. Ye Guan tiba-tiba berkata, aku akan melindungimu saat waktunya tiba. Zhu Dao menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Ye Guan berkata dengan tenang, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantumu memulihkan kultivasimu. Tetapi setelah kultivasimu pulih, kamu juga harus membantuku. Apakah itu adil? Zhu Dao bertanya dengan tergesa-gesa, apa yang bisa saya bantu? Ye Guan menatap Zhu Dao dan berkata, percayalah padaku. Zhu Dao tercengang, Ye Guan berkata dengan tenang, apakah kamu ingin melakukannya? Zhu Dao tampak tidak senang, karena sebelumnya, orang lain yang percaya padanya, tetapi sekarang. Ye Guan mengeluarkan pedang King Xuan, membelainya dengan lembut, dan berkata, aku tidak akan memaksamu. Jika kamu tidak mau, maka kita bisa berpisah dengan baik-baik sekarang. Zhu Dao melirik pedang King Xuan di tangan Ye Guan, dan 1000 kuda berlari kencang melewati hatinya. Kalau kau tidak memaksaku, apa gunanya menghunus pedang? Ye Guan menatap Zhu Dao, aku orang yang berakal sehat. Sudah ada sedikit kegilaan yang mengalir di matanya. Zhu Dao tahu bahwa jika dia tidak setuju hari ini, dia mungkin tidak akan bisa keluar dari kereta. Dia mengangguk, oke, Ye Guan berkata, bersumpahlah. Zhu Dao menatap Ye Guan dan bertanya, tidak bisakah kau bersumpah? Ye Guan mengangguk, baiklah, tapi aku adalah orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan dan membalas dendam dengan balas dendam. Berhenti, Zhu Dao berkata cepat, aku bersumpah, selama kamu, Ye Guan, dapat membantuku memulihkan kultivasiku, aku akan percaya padamu dan tidak akan pernah mengingkari janjiku. Ye Guan menggelengkan kepalanya,
Ulangi setelah saya, mohon Sukun Tianming, Ye Xuan, dan Yang Ye menjadi saksi. Saya, leluhur Dao, dengan ini bersumpah bahwa begitu kultivasi saya pulih di masa depan, saya akan segera percaya kepada Ye Guan. Jika saya melanggar sumpah ini, mohon hukum saya. Zhu Dao melirik Ye Guan, lalu berkata, Sukun Tianming, Ye Xuan, dan Yang Ye, mohon menjadi saksi bahwa aku, Zhu Dao, dengan ini bersumpah bahwa begitu kultivasiku pulih di masa depan, aku akan segera percaya kepada Ye Guan. Jika aku melanggar sumpah ini, mohon hukum aku. Ye Guan mengangguk. Oke, Zhu Dao mencibir dalam hatinya. Sumpah, bagi orang kuat selevelnya, sumpah tidak mempunyai kekuatan mengikat sama sekali. Selama pikirannya jernih, sumpah tidak berarti apa-apa. Anak ini masih terlalu muda, saya belum banyak melihat dunia. Bab 1312, Saudara, di dalam menara kecil. Setelah menyelesaikan masalah dengan Zhu Dao, Ye Guan kembali ke menara kecil dan datang ke dinasti Tianmu. Di depan sebuah istana, Tian Xing dan Ye Guan duduk di tangga batu di depan aula utama. Ye Guan terdiam lama, bibikin. Tian Xing berkata dengan lembut, ketika saudara kesembilanku pergi hari itu, dia mengikutinya. Ye Guan menundukkan kepalanya dan tetap diam. Tian Xing mendongak menatap langit dan berkata dengan lembut, aku selalu percaya bahwa jika aku bertemu denganmu lebih awal, aku akan dapat menjalin hubungan baik denganmu dan pasti tidak akan berbuat lebih buruk darinya. Namun, kemudian aku menemukan bahwa dia tidak mempertimbangkan keuntungan menjadi saudaramu. Dia benar-benar memperlakukanmu sebagai saudara. Dalam hal ini, aku jauh lebih rendah darinya. Ye Guan tetap diam. Tian Xing melanjutkan, sekarang aku adalah kaisar dinasti Tianmu. Tetapi aku merasa tidak bisa bahagia. Kemudian, aku memikirkannya cukup lama. Dan akhirnya aku menyadari bahwa aku sama seperti saudara kesembilanku. Sebenarnya, aku tidak begitu tertarik menjadi kaisar. Alasan mengapa aku terobsesi menjadi kaisar adalah karena aku ingin membuktikan kepada semua orang bahwa aku, Tian Xing, tidak lebih buruk dari dia yang memiliki ki naga leluhur. Pada titik ini, dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Ye Guan. Dia meninggal di lautan kepahitan. Masih ada kesempatan. Ye Guan mengangguk. Ya, Tian Xing tiba-tiba tertawa. Tuan Ye, aku lemah dan tidak bisa berjuang bersamamu. Tetapi selama kamu membutuhkanku, aku dapat percaya padamu kapan saja dan memimpin miliaran orang di dinasti Tianmu untuk percaya padamu bersama-sama. Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Tian Xing. Tian Xing tersenyum dan berkata, meskipun dinasti Tianmu tidak terlalu kuat sekarang, ia pasti akan menjadi semakin kuat di masa depan jika berkembang di menara kecilmu. Tentu saja, ia mungkin masih sangat lemah untukmu, tetapi jangan meremehkannya. Ye Guan berdiri, berjalan ke arah Tian Xing, mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Tian Xing. Aku akan mencarimu saat aku membutuhkanmu. Selain itu, berlatihlah dengan giat dan kelola dinasti Tianmu dengan baik. Saat Tian Chen muncul kembali, kami akan memberinya kejutan. Tian Xing menatap Ye Guan. Tentu saja, Ye Guan mengangguk, berbalik dan pergi. Setelah Ye Guan pergi, Tian Xing perlahan menutup matanya. Tian Chen, aku tidak menginginkan tahta yang kau berikan padaku. Kau sendiri yang harus menjadi kaisar. Ye Guan datang ke daerah waktu dan ruang khusus lainnya. Di wilayah ruang dan waktu khusus itu, seluruh alam semesta Guangxuan dan alam semesta sejati disegel. Dia mencoba masuk, tetapi tidak bisa. Setelah Ye Guan berdiri dan memperhatikan untuk waktu yang lama, dia berkata dengan lembut, aku tidak akan membiarkanmu menunggu terlalu lama. Dan saudari Zhen,
tunggu aku." Setelah berkata demikian, dia kembali ke kereta. Zhu Dao melirik Ye Guan, lalu berkata, "Bisakah aku masuk ke menara kecilmu untuk melakukan penelitian?" Ye Guan berkata dengan tenang, "Tidak." Zhu Dao bingung, "Mengapa?" Ye Guan berkata, "Itu tidak akan berhasil." Zhu Dao berkata dengan suara yang dalam, "Mengapa wanita itu bisa masuk?" Ye Guan berkata, "Dia cantik." Dao Zhu, Ye Guan perlahan menutup matanya dan mengabaikan leluhur ini. Xiaota tiba-tiba bertanya, "Apa rencanamu selanjutnya?" Ye Guan berbisik, "Biarkan seluruh belahan dunia percaya padaku." Setelah terdiam sejenak, Xiaota berkata, "Itu luar biasa." Kereta itu bergerak maju perlahan-lahan. Setelah waktu yang tidak diketahui, kereta itu akhirnya melaju keluar dari Laut Kepahitan. Pada saat ini, Zuling muncul di kereta. Zuling melirik Zhu Dao, lalu ke Ye Guan, "Sekarang izinkan aku bercerita tentang beberapa situasi di gereja suci di tepi lain." Di gereja suci di tepi lain, orang yang memiliki otoritas tertinggi adalah patriark di tepi lain, uskup di tepi lain memiliki otoritas terbesar. Di bawahnya adalah kardinal, patriark, dan uskup agung. 4 uskup agung bertanggung jawab atas 4 wilayah di dunia tepi lain, masing-masing timur, barat, selatan, dan utara. Di bawah mereka adalah uskup, imam besar, imam, diaken. Pada titik ini, dia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Identitasmu sebagai putra dari pantai lain harus diakui oleh 4 uskup agung dan patriark pantai lain. Hanya ketika 4 uskup agung dan patriark pantai lain mengakuimu, seluruh dunia pantai lain akan mengakuimu." Ye Guan Dao, "Jika aku dikenali, seberapa besar kekuatan yang akan kumiliki?" Zuling menatapnya, "Tidak benar." Ye Guan sedikit mengernyit, "Tidak punya hak." Zuling mengangguk, "Setelah kalian diakui, kalian tidak akan punya hak apapun, tapi status kalian akan sangat tinggi, lebih tinggi dari pemimpin." Wajah Ye Guan menjadi gelap. Zuling menambahkan, "Umumnya, putra pantai lain muncul untuk melawan malapetaka tertentu. Misalnya, putra pantai lain sebelumnya muncul untuk melawan penguasa Pena Dao Agung. Dia memiliki misi khusus. Tentu saja, meskipun Anda tidak memiliki hak, aula suci pantai lain tidak akan menolak sebagian permintaan Anda." Ye Guan mengangguk pelan, "Saya mengerti, jabatan tinggi, kekuasaan rendah." Zuling mengangguk, "Ya." Ye Guan bertanya lagi, "Bagaimana putra pantai seberang sebelumnya diidentifikasi?" Zuling berkata, "Dia memegang artefak suci dari pantai seberang, roda langit pantai seberang." Ye Guan melirik Zuling, dan pada saat ini dia tiba-tiba mengerti mengapa wanita ini bersedia bekerja sama dengannya. Zuling melanjutkan, "Pedang di tanganmu dan menara kecil ini setara dengan senjata suci di sisi lain. Namun, untuk diakui, diperlukan satu hal lagi." Ye Guan bertanya, "Apa?" Zuling menatapnya, "Tanda dari pantai seberang." Ye Guan sedikit mengernyit, "Apa itu?" Zuling berkata, "Tanda khusus yang tampak seperti perahu berwarna merah darah." Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Dengan kata lain, ini akan menjadi masalah terbesar kita." Zuling mengangguk, "Ya." Zhu Dao yang berdiri di samping tiba-tiba berkata, "Mengapa tidak membuatnya saja?" Ye Guan dan Zuling memandang Zhu Dao. Zhu Dao melirik Ye Guan dan berkata, "Kamu memiliki garis keturunan khusus. Jika kamu menggunakan garis keturunan khususmu untuk membuat yang palsu, itu bisa disalahartikan sebagai yang asli. Bahkan jika mereka meragukannya, kamu masih memiliki pedang dan menara kecil. Dengan 2 benda ajaib ini, mereka tidak akan meragukannya lagi." Zuling juga berkata,
Sama seperti yang kupikirkan. Karena tidak ada benda suci setingkat ini di seluruh dunia pantai lainnya. Selama dua benda suci ini muncul, mereka harus mempercayainya. Ye Guan mengangguk. Aku mengerti. Sekarang saatnya menonton penampilanku. Zuling menatap Ye Guan. Ya, sebagai putra suci dari pantai seberang, dia pasti luar biasa dan tak tertandingi di zaman kuno dan modern. Jadi, setelah berkata demikian, dia tiba-tiba berhenti, karena dia mendapati bahwa anak laki-laki di depannya sangat cocok dengan temperamennya. Zuling berhenti sejenak dan bertanya, "Apa kekuatanmu saat ini?" Ye Guan berkata, "Di bawah orang suci sejati, aku seharusnya tak terkalahkan." Zuling menatap Ye Guan sejenak dan berkata, "Kalau begitu, tidak akan ada masalah sama sekali." Miliki kekuatan, tampan, ada artefak super. Hal ini sepenuhnya sesuai dengan identitas putra suci dari pantai seberang. Zhu Dao melirik Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Pada saat ini, dia mungkin sudah menebak niat Ye Guan. Orang ini ingin seluruh sisi alam semesta percaya padanya. Jika itu benar-benar dapat dilakukan, itu akan benar-benar luar biasa. Tahukah Anda, peradaban seni bela diri di sini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan peradaban alam semesta 10 ekstrim. Jika masyarakat di sini sudah percaya kepada Ye Guan, mereka pasti bisa melawan orang yang bernama Fan itu. Ketika dia memikirkan hal ini, dia menjadi marah. Dia adalah yang paling tak terkalahkan. Sungguh dosa. Zuling berkata, "Saya baru saja mengirim pesan kembali ke gereja suci di tepi lain, mengatakan bahwa putra suci dari tepi lain telah datang. Mereka pasti sedang menunggu kita sekarang." Ye Guan mengangguk, "Serahkan saja padaku." Zuling melirik Ye Guan dan berkata, "Oke." Karena mereka sudah meninggalkan kawasan Laut Kepahitan, mereka tidak perlu lagi duduk di kereta yang melaju pelan. Mereka bertiga terbang di udara, tetapi masih membutuhkan waktu setengah jam untuk mencapai kota suci di sisi lain. Kota suci pesisir lain merupakan pusat seluruh dunia pesisir lain dan juga dunia yang paling makmur di seluruh dunia pesisir lain. Begitu mereka tiba di kota suci pesisir lain, sebuah gereja yang luar biasa megah muncul di hadapan ketiga orang itu. Gereja itu berdiri di tengah kota, menjulang tinggi hingga ke awan, seperti sekelompok pedang yang ditusukkan ke langit. Itu sangat megah dan spektakuler. Di puncak gereja, ada perahu hitam pekat dengan bendera di atasnya. Bendera itu berwarna merah darah dan berkibar tertiup angin. Ye Guan menatap perahu kecil itu. Apakah itu perahu di seberang sana? Di samping Ye Guan, Zuling mengangguk. Ya, Ye Guan sedikit penasaran. Apakah Anda, kuil suci tepi lain, tahu asal-usul perahu tepi lain ini? Zuling menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu asal-usulnya secara pasti. Tetapi saya tahu bahwa peradaban seni bela diri di dunia lain berasal dari perahu sisi lain ini. Ye Guan tiba-tiba menatap Zhu Dao, yang melambaikan tangannya berulang kali. Aku juga tidak tahu, tapi... Dia ragu-ragu untuk berbicara. Ye Guan berkata, "Tapi apa?" Zhu Dao berkata dengan suara yang dalam, "Pemilik pena Dao mungkin tahu." Ye Guan mengerutkan kening. Zuling tiba-tiba berkata, "Kita harus mengubah ceritanya nanti. Katakanlah kamu diperintahkan untuk pergi ke Laut Kepahitan untuk membunuh pemilik pena Dao Agung. Tetapi kamu tidak berhasil. Ini lebih tepat." Ye Guan mengangguk. "Aku mengerti. Pemilik pena Dao telah membunuh beberapa orang suci sejati di masa lalu dan juga telah menyeberangi perahu pantai lainnya. Tetapi dengan kekuatannya saat ini, jika dia mengatakan telah membunuh pemilik pena Dao, orang-orang di sini jelas tidak akan mempercayainya." Setelah mereka bertiga memasuki kota, alis Zuling tiba-tiba mengernyit. Ye Guan bertanya,
Apa? Zuling berkata dengan suara yang dalam. Saya telah mengirim pesan balasan yang mengatakan bahwa putra dari pantai seberang telah tiba. Secara logika, seharusnya ada seseorang yang menyambutnya. Tetapi mengapa tidak ada seorang pun? Ada sesuatu yang salah. Ye Guan juga mengerutkan kening. Zuling berjalan menuju kejauhan bersama Zhu Dao dan Ye Guan dengan wajah muram. Namun tidak lama setelah berjalan, dia tidak tahu berita apa yang diterimanya, dan wajahnya langsung berubah. Dia berbalik menatap Ye Guan dengan pandangan tidak percaya. Ye Guan bertanya dengan suara berat. Ada apa? Zuling menatap Ye Guan dengan ekspresi yang sangat jelek. Orang-orangku memberitahuku bahwa putra dari pantai seberang telah tiba dan sekarang berada di istana uskup. Ye Guan? Zhu Dao melirik Ye Guan dan mencibir dalam hatinya. Bukankah kamu pandai berbicara omong kosong? Aku akan melihat bagaimana kamu berbicara kali ini. Bersambung,